Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Aplikasi Metode Pengambilan Keputusan terkait Pythagorean Fuzzy Subset atau PFSS pada penyakit menular dengan anggota kelompok yaitu Aulia Rahman, Muhammad Iza Fatur Rahman, dan saya sendiri Jessica Afifah. Artikel ini menjadikan algoritma baru untuk solusi pengambilan keputusan kelompok dengan menggunakan Pythagorean Fuzzy Soft Matrix dan beberapa keyakinan yang diberikan oleh para ahli. Pythagorean Fuzzy Subset merupakan generalisasi dari intuisi fuzzy set. Pythagorean Fuzzy Subset berasal dari kombinasi Pythagorean Fuzzy Set dan subset. Pythagorean Fuzzy Soft Matrix juga merupakan representasi matriks dari PFSS. Dan di sini kami berikan sumber dari artikel kami. Selanjutnya yaitu untuk algoritma. Yang pertama untuk kasus tak normalisasi. Yaitu yang pertama bentuk PFSM, kemudian kita bentuk choice matrix-nya, kita kalikan Pythagorean fuzzy soft matrix tak normal ini dengan choice matrix-nya, kita jumlahkan perkalian matrix-nya, kita cari weight value. Jika terdapat satu parameter dengan nilai keanggotaan yang terbesar, kita pilih parameter tersebut. Jika terdapat dua atau lebih parameter dengan nilai keanggotaan terbesar, selanjutnya kita lakukan jumlah nilai ketidakanggotaan, temukan nilai ketidakanggotaan terkecil. Jika terdapat satu nilai ketidakanggotaan terkecil, kita pilih parameter tersebut. Jika tidak, kita jumlahkan nilai keraguan-raguannya, kita cari nilai keraguan-raguan yang terkecil, dan jika terdapat satu nilai keraguan-raguan terkecil, kita pilih parameternya. Jika tidak, kita pilih salah satu dari parameter tersebut. Selanjutnya itu algoritma untuk kasus normalisasi. Yang pertama kita bentuk Pythagorean fuzzy soft matrix, kemudian kita ambil cardinal matrix dan bentuk cardinal score, kemudian kita cari Pythagorean fuzzy soft matrix dan bentuk cardinal score tadi, kalikan PFSM ternormalisasi dengan choice matrixnya. Kita jumlahkan perkalian matrix, kita cari weight value-nya. Jika terdapat satu parameter dengan nilai keanggotaan terbesar, kita pilih parameter tersebut. Jika terdapat dua atau lebih parameter dengan nilai keanggotaan terbesar, maka kita jumlahkan nilai ketidakanggotaannya, kita temukan nilai ketidakanggotaan terkecil. Jika terdapat satu nilai keanggotaan terkecil, kita pilih parameternya. Jika tidak, kita jumlahkan nilai keraguan-raguannya. Kita cari nilai keraguan-raguan terkecil. Jika terdapat satu nilai keraguan-raguan terkecil, kita pilih parameter tersebut. Jika tidak, kita pilih salah satunya. Selanjutnya untuk studi kasus, data yang digunakan pada artikel yaitu jumlah orang yang terinfeksi oleh penyakit menular di Turki dalam beberapa tahun terakhir. Dengan 5 penyakit menular yaitu hepatitis C, demam berdarah Crimea Kongo, influenza A, demam sandfly, dan norovirus. Dan 5 gejala menularnya yaitu sakit kepala, demam, mual, muntah, dan hilang nafsu makan. Selanjutnya pembahasan yaitu yang pertama didefinisikan dia adalah himpunan penyakit menular di Turki pada beberapa tahun terakhir dengan D1, D2, D3, D4, dan D5-nya itu jenis-jenis penyakitnya, dan S adalah himpunan gejala yang diduga berkaitan dengan penyakit menular, dan S1, S2, S3, S4, S5-nya adalah gejala-gejala sebelumnya, dan P adalah himpunan dokter yang menilai seberapa berkaitan suatu gejala dengan suatu penyakit menular. Selanjutnya adalah pembahasan untuk kasus pertama, itu menggunakan Pythagorean fuzzy soft matrix yang tak dinormalisasi. Pertama-tama bentuk Pythagorean fuzzy soft matrix-nya seperti yang bisa dilihat di layar, di mana ini dibuat berdasarkan pendapat-pendapat dokter-dokter. Eh, Bagian baris itu menunjukkan penyakit dan bagian kolom menunjukkan gejalanya. Selanjutnya membentuk choice matrix, di mana cara membuat choice matrix itu nilainya akan sama dengan 1 dan 0 jika kedua parameter eh, merupakan choice parameters. Selanjutnya 0, 1 jika salah satu dari kedua parameter bukan merupakan eh, choice parameter. Kemudian diperoleh hasilnya matriks-matriks seperti yang dapat dilihat. Selanjutnya mengalihkan Pythagorean fuzzy soft matrix yang tak dinormalisasi dengan choice matrix, di mana operasi perkalian antara dua Pythagorean fuzzy soft matrix P dan Q yang banyak kolom dan P sama dengan banyak baris di Q didefinisikan sebagai berikut. Yakni dengan perkalian P dan Q, hasilnya merupakan
maksimum dari minimum MIJ di P dan MJK di Q. Kemudian min dari maksimum NIJ di P dan NJK di Q. Yang nantinya akan mempunyai order M kali P. Di mana P sama dengan AIJ, MXN, dan Q, BJK, NXP. Hasil perkalian tersebut diperoleh sebagai berikut. Eh, Dapat dilihat di layar. Kemudian selanjutnya menjumlahkan hasil perkalian, di mana operasi perjumlahannya juga berbeda. Operasi penjumlahan untuk PFSM, P dan Q eh, adalah maksimum dari MIJ di P dan MIJ di Q, kemudian minimum NIJ di P dan NJK di Q, yang nantinya akan memiliki order M kali N. Eh, Diperoleh hasil penjumlahan tersebut eh, sebagai berikut. Setelah itu mencari weight value dan didapat bahwa D3 atau penyakit H1N1 memiliki nilai keanggotaan tertinggi. Sehingga dari penelitian ini, keempat dokter sepakat bahwa pasien mengalami gejala tersebut besar kemungkinan menderita penyakit H1N1. Rekan saya. Ya, mau potong. Oke, selesai. What? Apa tuh? Bentar ya, Jessica. Ya tahu apa tadi tuh? Nanti videonya aku edit aja ya sih kan, nanti potong-potongnya nanti pas jadi nanti dia apa lagi. Oke, selanjutnya itu masuk ke kasus 2 menggunakan Pythagorean fuzzy matrix yang dinormalisasi. Nah, tujuan normalisasi ini untuk menjaga range nilainya itu tetap di antara 0 di antara 0 sama 1. Karena di beberapa kasus nantinya untuk Pythagorean fuzzy matrix di beberapa kasus atau kasus langka nantinya ada di rentang mungkin angkanya itu di luar 0, 1. Makanya ada kasus kedua itu yang Pythagorean fuzzy matrix yang dinormalisasi. Untuk langkahnya, yang pertama itu bentuk Pythagorean fuzzy matrix. Langkahnya sama seperti kasus pertama. So, untuk angka entry-entrynya itu dibentuk dari uh, keputusan di mana baris menyatakan penyakit dan kolom menyatakan gejala. Selanjutnya itu bentuk C matrix dan bentuk CS. Untuk membentuk C matrix itu dengan menjumlahkan entry-entry pada baris yang bersesuaian, entry eh, baris yang bersesuaian yakni untuk keputusan yang untuk nilai keanggotaannya itu dijumlahkan dibagi banyak eh, keanggotaannya banyak. Nah, sehingga diperoleh C matriksnya seperti ini. Terus selanjutnya bentuk CS dan hitung SC-nya. Eh, setelah dihitung CS, dihitung eh, SC-nya semua dengan menjumlahkan semua nilai keanggotaan dikurang dengan jumlah semua nilai ketidakanggotaan. Selanjutnya itu eh, cari Pythagorean fuzzy matrix dan bentuk eh, choice matrixnya. Setelah dicari eh, uh, hasilnya tadi udah diperoleh 0,31, 0,61 ini nanti dikalikan ke uh, Pythagorean fuzzy matrix tadi sehingga kita memperoleh nilai normalisasi dari Pythagorean fuzzy matrix. Nah, selanjutnya bentuk choice matrix. Choice matrix ini sama seperti kasus pertama tadi, dia akan bernilai 1 jika kondisi yang disebutkan tadi. 1, 0 jika terdapat satu orang yang setuju dan
eh, pendapatnya disetujui oleh dokter lain dan akan 01 jika semuanya tidak setuju. Selanjutnya itu kalikan Pythagorean fase isometrik ternormalisasi dengan Choice matrix. Hasil perkaliannya diperoleh sebagai berikut. Setelah memperoleh hasil perkalian Pythagorean fase isometrik dengan Choice matrix, selanjutnya eh, cari hasil penjumlahan setiap matriks tadi sehingga diperoleh hasil penjumlahannya sebagai berikut. Selanjutnya setelah diperoleh hasil penjumlahan, cari berat atau weight value. Eh, untuk mencari weight value-nya itu dihitung untuk nilai keanggotaan setiap barisnya, terus akan diambil keputusan dari itu. Seperti yang ada pada slide pada video kali ini, untuk weight value paling tinggi itu berada pada D3. Diperoleh penyakit D3 dengan nilai keanggotaan tertinggi. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah keempat dokter sepakat bahwa pasien yang mengalami gejala tersebut kemungkinan besar menderita penyakit H1N1. Nah, mungkin cukup sekian dari video kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. See you.